Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kepuasan kerja. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya, Agnes Fatmawati, kemudian yang kedua ada Giovanni Bintang Armada Saragi, yang ketiga ada Yuliana Setia Wardani, dan yang keempat ada Artika Sari Febiola Tutkey. Selanjutnya mengenai pengertian kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu adalah salah satu aspek psikologis yang penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi kekuatan bagi unit usaha. Pekerja yang merasa bahagia dan puas pada pekerjaannya akan lebih rela untuk melakukan pekerjaannya, yang dapat menunjukkan performa yang lebih baik dan lebih termotivasi untuk bekerja secara efisien. Jadi kepuasan kerja itu juga konsep yang menggambarkan tentang bagaimana manusia berpikir tentang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai selisih antara tujuan individu dalam bekerja dengan kenyataan yang mereka miliki. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja seorang karyawan dipengaruhi oleh selisih antara apa yang diinginkan dan apa yang diterima. Dalam arti ini, kepuasan karyawan dalam suatu organisasi akan terjadi jika tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa teori kepuasan kerja yang terdiri dari 1. Teori ketidakpuasan atau discrepancy teori. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Parter tahun 1961. Parter mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kemudian Locke tahun 1969 menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada jarak antar apa yang seharusnya, seperti harapan, kebutuhan, atau nilai, dengan apa yang dirasakan atau dipersepsikan telah dicapai atau diperoleh dalam pekerjaannya. Maka, orang akan merasakan puas bila tidak perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi terhadap kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah tercapai. Lalu, teori yang kedua yaitu teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan dikembangkan oleh Adams tahun 1963. Pendahulu teori ini adalah Zlecnik tahun 1985. Prinsip teori ini adalah orang merasa puas atau tidak puas tergantung pada apakah mereka yakin akan adanya keadilan dalam suatu situasi. Orang-orang memperoleh rasa keadilan dan ketidakadilan suatu situasi dengan membandingkannya dengan orang lain di kelas mereka, di kantor, ataupun di tempat lain. Menurut Wexley dan Yalk, ada 3 unsur teori keadilan, yaitu 1. Input, yaitu suatu yang bernilai yang dirasakan karyawan sebagai kontribusi terhadap pekerjaannya. Ini berarti input adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaannya. Misalnya, pendidikan, atau pengalaman, atau keterampilan, atau jumlah usaha yang diharapkan. B. Hasil adalah suatu yang bernilai yang diyakini diperoleh oleh karyawan dari pekerjaannya. Artinya, hasil adalah suatu yang dirasakan karyawan sebagai hasil pekerjaannya, seperti gaji, tunjangan, simbol status, pengakuan, peluang, ataupun ekspresi diri. Lalu selanjutnya C, orang pembanding. Yang dimaksud dengan pembanding adalah kepada orang lain dengan siapa karyawan membandingkan rasio input dan outputnya. Orang pembanding ini adalah seseorang yang di perusahaan yang sama, atau di negara yang berbeda, atau bisa juga orang yang sama di masa lalu. Atau orang pembanding bisa jadi seseorang di organisasi yang sama, seseorang di tempat yang lain, organisasi, atau bahkan orang itu sendiri pada pekerjaannya sebelumnya. Dan yang ketiga adalah teori 2 faktor Hesberg. Teori ini berfokus pada isu kepuasan dan ketidakpuasan kerja timbul dari kondisi yang sama atau akibat dari kelompok faktor yang berbeda. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja nyata berasal dari sumber yang berlawanan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sikap positif seperti kepuasan kerja disebut motivator. Mengenai 2 faktor yang dikemukakan oleh Hesberg, Robbins menyatakan bahwa
Kepuasan kerja paling sering dikaitkan dengan prestasi, pengakuan, karakteristik pekerja, tanggung jawab, dan kemajuan. Baik, yang selanjutnya ada aspek-aspek tentang kepuasan kerja. Yang pertama ada gaji. Gaji merupakan suatu imbalan yang diterima oleh seorang karyawan sebagai imbalan atas semua hal yang mereka lakukan kepada perusahaan. Pendistribusian gaji yang adil kepada manajer serta persepsi gaji yang sesuai dengan input yang diberikan karyawan akan meningkatkan job satisfaction. Lalu, yang kedua ada kesempatan mendapatkan promosi. Jadi, kesempatan mendapatkan promosi itu kesempatan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan yang bertujuan untuk naik pangkat dalam pekerjaannya atau naiknya jabatan. Seseorang akan lebih puas apabila kesempatan untuk promosi diberikan kepadanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan untuk perusahaan. Sehingga karyawan akan merasa puas dalam hasil kerjanya. Lalu yang ketiga ada tunjangan tambahan. Jadi tunjangan tambahan ini merupakan tambahan pendapatan di luar gaji pokok, seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan rekreasi. Seseorang akan lebih puas menerima tunjangan tambahan apabila tunjangan tersebut sudah sepantasnya diterima karena sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, ada atasan. Di aspek ini mengukur sejauh mana karyawan puas dengan gaya kepemimpinan atasannya. Kepuasan kerja karyawan dapat ditentukan oleh gaya kepemimpinan atasannya. Lalu yang kelima ada penghargaan dari perusahaan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan sebagai tanda penghargaan atas segala sesuatu yang telah karyawan berikan pada perusahaan, yang meliputi bonus tahunan, kenaikan gaji, atau kenaikan pangkat atau jabatan. Dan apabila perusahaan memberikan penghargaan yang sesuai dengan prestasi atau hasil kerja karyawan tersebut akan menjadi lebih puas terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya oleh perusahaan. Lalu yang keenam, ada peraturan dan prosedur kerja atau SOP. Jadi di aspek ini berkaitan dengan sistem birokrasi tempat karyawan bekerja. Apabila perusahaan mempunyai peraturan yang terlalu rumit, maka karyawan cenderung merasa tidak puas kepada pekerjaannya. Sebaliknya juga, karyawan akan merasa lebih puas apabila sistem birokrasi perusahaan dinilai mudah dan tidak berbelit-belit. Lalu selanjutnya ada rekan kerja. Jadi rekan kerja itu merupakan orang-orang yang berada di dalam satu lingkungan kerja dengan karyawan yang bersangkutan, atau bisa digambarkan dengan seperti satu divisi gitu. Lalu karyawan dapat mempunyai kepuasan kerja yang tinggi apabila mendapatkan rekan kerja yang mendukung dan menyenangkan serta dengan kerukunan yang baik. Jadi apabila rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan karyawan, maka kepuasan kerja akan ada di karyawan tersebut atau mereka. Lalu yang selanjutnya ada sifat pekerjaan. Dalam pekerjaan yang dimaksud mencakup deskripsi kerja, seperti variasi tugas, peran di dalam pekerjaan, dan jadwal kerja. Karyawan yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi apabila sifat pekerjaan yang dimiliki sekarang sesuai dengan harapannya. Lalu yang terakhir ada komunikasi dalam perusahaan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah pergerakan alur informasi antar karyawan. Apabila komunikasi dalam perusahaan lancar dan tidak mengalami masalah, maka karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya, jika komunikasi dalam pekerjaan tidak lancar, karyawan akan cenderung mengalami ketidakpuasan kerja. Lalu yang selanjutnya ada beberapa kategori kepuasan kerja. Untuk yang pertama ada pay satisfaction. Jadi di pay satisfaction ini dapat diartikan seperti mencerminkan perasaan pekerja tentang bayaran mereka, termasuk seberapa banyak mereka berhak mendapatkan yang diperoleh dengan aman dan cukup untuk pengeluaran. Jadi pay satisfaction ini didasarkan pada perbandingan antara bayaran yang diinginkan pekerjaan dengan apa yang mereka terima. Lalu yang kedua ada promotion satisfaction, yaitu mencerminkan perasaan pekerja
tentang kebijakan. Jadi kebijakan promosi perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk apakah promosi yang sering diberikan dilakukan dengan jujur dan berdasarkan pada kemampuannya atau tidak. Lalu yang ketiga ada supervision satisfaction. Jadi di poin ini mencerminkan perasaan pekerja tentang atasan mereka, termasuk apakah atasan mereka ini kompeten, sopan, dan komunikator yang baik atau tidak. Kebanyakan pekerja mengharapkan atasan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka hargai. Hal ini tergantung apakah atasan mereka memberikan penghargaan atas kinerja, membantu pekerja mendapatkan sumber daya yang diperlukan, dan melindungi pekerja dari kebingungan yang tidak perlu. Di samping itu juga, pekerja mengharapkan atasan yang disukai. Hal tersebut tergantung pada apakah atasan mempunyai kepribadian baik, dan demikian pula apakah juga mempunyai nilai-nilai dan keyakinan yang sama dengan pekerja. Yang selanjutnya ada coworker satisfaction. Ini mencerminkan tentang perasaan pekerja tentang teman sekerja mereka. Jadi rekan kerja gitu, termasuk apakah rekan sekerja mereka cerdas, bertanggung jawab, membantu, menyenangkan, dan menarik atau tidak, atau justru sebaliknya. Jadi pekerja mengharapkan rekan kerjanya itu dapat membantu dalam pekerjaan dengan baik. Hal ini penting karena bila dalam batas tertentu atau pada waktu tertentu akan dapat mengandalkan pada rekan sekerja dalam menjalankan tugas mereka. Lalu poin selanjutnya ada satisfaction with the work itself. Ini mencerminkan perasaan pekerja tentang tugas pekerjaan mereka sebenarnya, termasuk apabila tugas menantang, menarik, dihormati, dan memanfaatkan keterampilan penting daripada sifat pekerjaan yang majemukan, berulang, atau tidak nyaman. Aspek ini memfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan pekerja. Yang selanjutnya ada altruism, yang merupakan sifat suka membantu orang lain dan menjadi penyebab moral. Pada sifat ini antara lain ditunjukkan oleh kesediaan orang untuk membantu rekan sekerja ketika sedang menghadapi banyak tugas. Yang selanjutnya ada status. Di status ini menyangkut prestis, mempunyai kekuasaan atas orang lain, atau merasa memiliki popularitas. Promosi jabatan di satu sisi menunjukkan peningkatan status, di sisi lainnya akan memberikan kepuasan karena prestasinya dihargai. Dan yang terakhir ada environment. Jadi environment ini seperti lingkungan menunjukkan perasaan nyaman dan aman. Jadi lingkungan kerja itu yang baik dapat menciptakan quality of work life di tempat pekerjaan. Jadi apabila lingkungan kerja baik, maka kinerja pekerja tersebut akan baik juga. Namun terdapat pandangan bahwa nilai-nilai ini dianggap kurang penting karena tidak relevan dalam semua pekerjaan, tidak seperti bayaran, promosi, dan seterusnya. Next, sekarang kita beralih pada dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Nah, kira-kira menurut kalian, apa sih dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja? Yuk, mari kita simak. Jadi, secara garis besar, jenis dari dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dampak produktivitas. Jadi, karyawan yang cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mereka akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Karyawan juga cenderung bekerja secara produktif, memiliki kesempatan atau semangat yang tinggi, dan menurunkan tingkat absensi dan perputaran karyawan. Karyawan yang puas juga cenderung bangga dengan pekerjaan mereka dan memberikan layanan konsumen di luar jam kerja. Sebaliknya, jika seorang karyawan memiliki dan merasakan ketidakpuasan kerja, maka seseorang karyawan itu akan cenderung memiliki kinerja yang buruk, kurangnya inisiatif, kurang fokus maupun teliti. Dan karyawan yang tidak puas juga cenderung tidak memenuhi tenggat waktu ataupun deadline yang telah diberikan pada batas waktu pekerjaan tersebut, gagal memenuhi harapan, bersikap negatif, dan tidak bersemangat. Yang kedua adalah dampak absenteisme dan turnover. Seorang karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya dan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mereka akan cenderung menonjolkan sifat dan sikap bertahan pada suatu pekerjaan maupun perusahaan tersebut, dan juga status kehadiran mereka yang baik. Mereka tidak sering bolos bekerja dengan masalah atau tanpa alasan suatu apapun. Kemudian, jika seorang karyawan tersebut merasa tidak puas
dengan pekerjaan mereka, dan mereka akan cenderung sulit mempertahankan dirinya pada perusahaan tersebut atau loyalty. Mereka akan cenderung berpikir untuk resign. Stirred dan Roots mengembangkan model dari pengaruh terhadap kehadiran. Mereka melihat adanya dua faktor pada perilaku hadir maupun motivasi untuk hadir dan kemampuan untuk hadir. Mereka percaya bahwa motivasi untuk hadir dipengaruhi oleh kepuasan kerja dengan tekanan-tekanan internal dan eksternal untuk datang pada pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah dampak terhadap kesehatan. Nah, dampak terhadap kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi fisiologis dan juga mentalitas. Pada sisi fisiologis dibahas pada seseorang karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan cenderung tidak mudah sakit, kesehatan jasmaninya terjaga, dan juga memiliki kesehatan yang baik. Namun, seseorang karyawan yang tidak merasa puas, mereka akan cenderung sering sakit kepala, kemudian mendapati masalah pada gastrointestinal ataupun masalah GERD, yaitu lambung, dan daya tahan tubuh melemah. Kemudian untuk sisi mentalitasnya, karyawan yang merasa puas dan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mereka akan cenderung berpengaruh positif terhadap pekerjaan mereka, produktivitas mereka berpengaruh besar dan positif terhadap perusahaan, berkontribusi dengan baik, kinerja yang meningkat. Nah, sebaliknya, jika seseorang karyawan tersebut memiliki ketidakpuasan kerja, maka mereka akan memiliki gangguan kesehatan mental, mengalami gangguan kesehatan mental seperti masalah tidur, insomnia maupun hiperinsomnia, depresi, dan kecemasan. Nah, kepuasan kerja berhubungan dengan kesehatan, hubungan kausalnya masih tidak jelas. Diduga bahwa kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental, dan kepuasan sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja dan kesehatan mungkin saling mengukuhkan sehingga peningkatan dari yang satu dapat meningkatkan yang lain. Dan sebaliknya, penurunan yang satu mempunyai akibat yang negatif juga pada yang lain. Strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu merupakan keadaan emosional karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam memandang pekerjaan mereka. Peningkatan kepuasan kerja itu merupakan salah satu segi dari efektivitas perusahaan. Efektivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dapat dicapai melalui kelancaran proses komunikasi antar pihak dalam perusahaan yang pada akhirnya memperlancar perusahaan tersebut. Dan berikut merupakan beberapa strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama itu ada menaikkan upah karyawan. Menaikkan upah karyawan itu seringkali didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan talenta, meningkatkan motivasi, atau menanggapi inflasi. Nah, kebijakan ini itu dapat memperkuat loyalitas karyawan dan produktivitas, tetapi juga dapat menambah beban biaya bagi perusahaan. Dampaknya bisa positif seperti peningkatan retensi dan suasana kerja yang lebih baik, atau dampak negatifnya yaitu jika tidak dikelola dengan baik, itu seperti pengurangan profitabilitas. Lalu yang kedua ada memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi. Memberikan kenaikan jabatan pada karyawan yang berprestasi itu merupakan cara menghargai kontribusi mereka dan memotivasi yang lain. Ini dapat meningkatkan moral dan loyalitas serta menciptakan budaya kerja yang positif. Namun penting untuk memastikan bahwa prosesnya itu adil dan transparan agar semua karyawan itu merasa dihargai dan termotivasi untuk berprestasi. Lalu yang ketiga ada kepastian kerja. Kepastian kerja itu merujuk pada jaminan bahwa karyawan itu akan memiliki pekerjaan yang stabil dan aman dalam jangka waktu tertentu. Ini penting untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas serta mengurangi stres pada karyawan. Lalu yang keempat yaitu memberikan bonus uang tunai kepada karyawan yang berkinerja baik dalam perusahaan. Memberikan bonus uang tunai kepada karyawan yang berkinerja baik itu merupakan cara efektif untuk menghargai dan memotivasi mereka. Bonus ini itu dapat meningkatkan semangat kerja dan mendorong karyawan untuk mencapai target lebih tinggi. Namun penting untuk menetapkan kriteria yang jelas agar sistem ini tuh transparan dan adil sehingga semua karyawan itu merasa termotivasi dan berkontribusi maksimal.
Lalu yang kelima ada memberikan kompensasi kepada karyawan. Memberikan kompensasi kepada karyawan itu mencakup gaji, tunjangan, dan bonus yang dirancang untuk menghargai kontribusi mereka. Nah, kompensasi yang kompetitif itu dapat membantu dan menarik dan mempertahankan talenta, meningkatkan motivasi, serta menciptakan kepuasan kerja. Selain itu, struktur kompensasi yang adil dan transparan itu dapat memperkuat kepercayaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang keenam yaitu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis itu melibatkan pengembangan suasana yang positif, kolaboratif, dan inklusif. Ini dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, pengakuan terhadap keberagaman, dan penanganan konflik secara konstruktif. Lingkungan yang harmonis tidak hanya meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi talenta. Perusahaan yang berhasil menciptakan lingkungan kerja cenderung memiliki karyawan yang lebih termotivasi dan terlibat. Baik, di sini saya akan membahas tentang sumber-sumber kepuasan kerja. Nah, sebelum saya membahas tentang kepuasan kerja, saya akan mengulik kembali apa sih itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Ada perbedaan individual, yaitu individual difference, yang dapat mempengaruhi ketidakpuasan kerja seseorang. Variasi individu antara lain adalah faktor demografik, yaitu seperti umur, ras, atau jenis kelamin. Individual difference secara fungsional antara lain seperti harga diri dan kemampuan. Menurut Weaver, kepuasan kerja dipengaruhi oleh peran di posisi individu. Baik, sumber-sumber kepuasan kerja itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ada event dan condition, yaitu peristiwa dan kondisi. Yang kedua ada agents atau tempat. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu event dan condition, yaitu tantangan pekerjaan. Nah, tantangan dalam pekerjaan ini beragam dan bergantung pada jenis pekerjaan, industri, dan posisi seseorang. Contohnya seperti tuntutan tinggi dan beban kerja yang berat, yang dimana banyak pekerjaan memiliki target yang tinggi yang menuntut waktu dan energi yang ekstra. Hal ini dapat memicu seseorang menjadi untuk stres. Dan yang kedua ada tuntutan secara fisik, yaitu aktivitas atau kondisi kerja, di mana aktivitas atau kondisi kerja ini memerlukan tenaga dan ketahanan fisik tertentu. Karena adanya tuntutan fisik dapat membuat cedera, kelelahan, dan gangguan kesehatan tertentu. Yang ketiga ada minat pribadi terhadap pekerjaan, yaitu faktor penting dalam kepuasan kerja. Orang akan lebih termotivasi dan akan mempengaruhi kinerja pekerjaannya. Orang yang memiliki minat dan fungsi terhadap pekerjaannya dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap stres. Begitu sebaliknya, jika pekerjaannya tidak sesuai, maka produktivitas seseorang itu akan menurun, sehingga menyebabkan kurang motivasi dan mudah bosan dan merasa tidak puas dengan karir yang digapai. Yang keempat ada struktur pemberian penghargaan. Struktur pemberian penghargaan ini bisa diberikan imbalan apresiasi perusahaan kepada karyawan atau atas pencapaian mereka. Dan selanjutnya yang kelima ada kondisi fisik lingkungan pekerjaan. Kondisi fisik lingkungan pekerjaan ini mengarah ke berkaitan dengan tempat, fasilitas, keadaan fisik yang mempengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas karyawan. Yang keenam di sini ada kondisi kerja yang memfasilitasi pemenuhan tujuan karyawan. Nah, dalam hal ini itu ada lingkungan kerja. Nah, di sini lingkungan kerja itu yang mendukung seperti tempat yang memadai, lingkungannya bersih, dan lain-lain. Dan kedua ada budaya kerja yang positif, yaitu saling menolong, saling mensupport satu sama lain. Dan yang ketiga itu ada sistem penghargaan dan pengakuan yang adil, jadi tidak ada membeda-bedakan.
Dan yang selanjutnya di sini ada agents, yaitu yang pertama yang harus dimiliki yaitu adalah self, yaitu harus memiliki self efficacy, yaitu keyakinan diri. Dengan kita bisa meyakinkan diri kita sendiri, kita bisa menciptakan kepuasan kerja karena merasa mampu untuk melakukan suatu tugas. Dan yang kedua ada supervisi rekan kerja dan bawahan. Nah, rekan kerja yang support, yang saling mendukung satu sama lain ini mampu membantu untuk mendapatkan penghargaan dan memenuhi dan memiliki pandangan yang sama. Yang ketiga ada institusi dan manajemen, yaitu berhubungan dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam suatu perusahaan atau lembaga kerja. Dan yang keempat ada tunjangan kesehatan, yaitu berisi tentang fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan kepada pekerjaannya untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, finansial karyawan. Dengan adanya tunjangan itu dapat memberikan rasa aman kepada karyawan, meningkatkan kualitas hidup, jadi bisa mensejahterakan finansial karyawan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada informasi yang kurang jelas. Kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.